Kalau ya. Pakai sekali. Dari kemarin di ban terus 9 kali. Iya, ini roda kematian Ini ya. debut MSC 2025 nih berarti Baxia. Kedua. Kemarin Kedua. sekali. Gila ya. Kimi ini nutup Kimi sih. Sebenarnya. Kecuali lawannya Vitality. Tetap di pick Kiminya. Beda. Beda. Kalau itu beda. Ya bahkan Archive pun sudah diambil Flash kalau mereka mau taruh Baxia di roamer ya. Tapi tergantung Sage ya, balik lagi tergantung Sage. Yes. Karena Baxia begitu fleksibel, mau jungle, mau EXP, mau roam. Udah juga pernah main mid Baxia. Tahu nih. Bisa. Pernah Ini- ya. Tapi Stylenya juga unik. ya, tapi ada Chusin nih di kanan. Kalian nggak mau pindah langsung ke Homeboys gitu. Oh, 100% 7 kali pemakaian. gila. Apakah turun atau stay? Karena game sebelumnya ternyata stay. Tapi Stay. Chusin ini sebenarnya lumayan loh buat lawan Baxia ya. Iya. Karena Baxianya kayak kalau ditaruh jadi jungler agak sayang aja. Bisa diangkat terus-terusan dengan Lantern Flare. Jadi hero melee kan lumayan bermusuhan nih dengan Chusin. Impact-nya langsung drop. Tuh. Berapa persen tuh? Ya 30% lah. 30% drop. Ya kalau diganggu. Tapi Kimi Signifikan Baxia udah jadi kombinasi standar. Dan satunya Angela. Wow. Oke, ini berarti Baxianya udah fix. Fix masuk ke jungle. Iya. Ya tapi saya bisa salah ya. Siapa tahu bisa ke EXP. EXP. 20% masuk EXP lah. 80%-nya masuk jungle. Kemungkinan gedenya masuk jungle. Cuman Iya. pick ketiga, aduh lawan kayak gini ya. Wah, mereka butuh. Ya, ini sih. tapi Baxia Angela ini enak banget loh. Kayak dia bakal nabrak terus-terusan. Berani buat adu juga di depan. Dan Angela kita belum lihat paketannya. Kalau di goldnya misalnya mereka main Iritel, di EXP-nya misalnya mereka main hero-hero yang bisa nabrak cepat, misalnya Cici Angela, Makin Yicong powerful. Angela, itu Angelanya bakal jadi maksimal penggunaannya, bukan cuma ke satu hero. Benar. Nggak hanya di Baxia doang, tapi ketika sekarang dari Granger. Homeboys udah langsung ngebuka Granger, ada apa gerangan? Kenapa langsung ini dijawab dengan Granger? Main jauh mereka maunya nih. Jadi kayak lebih safety memang main di belakang, bisa outrange Kimi yang pertama, bisa juga outrange Baxia. Jadi gak langsung ditabrak kan, jadi Baxianya yang mau gak mau nerima damage dari si Granger. Ya berarti main dari jauh ya. Ngarep-ngarepin dari positioning, nunggu-nunggu crucial skill keluar, baru mungkin Granger yang akan lebih galak. Namun yang tadi dibilang sama Omawa juga yang nggak mau kena kombinasi Angela Iritel, langsung dieliminasi saja. Nah ya paling itu kombinasi Mobilitasnya juga kencang kalau udah ada Baxia, udah ada Iritel. itu kombinasi terseram sih. Kayak ada Angelanya terus dia bisa pilih aku mau ke EXP, ke Gold atau ke Jungle. Itu enak banget tuh. Udah tinggal cap cip cup, masuk. Early mungkin fokus ke jungle, nanti kalau udah Iritelnya udah spike, bisa fokus ke arah Iritel. Jadi Angelanya lebih banyak pilihan lah. Apalagi global presence yang dimiliki Angela, dia bisa kemanapun dan backup siapapun. Namun dengan adanya Kalea, Ben dan Kalea kita lihat jadi dua kali dipakai di 2 game pertama. Iya. 50% WR. Ya, dan baru di ban ya sekarang ya berarti ya buat kaliannya juga. Berarti memang mungkin sosok dari Baxia ini yang bakal lebih penting. Tidak ingin buat di pick off, dan pas di pick offnya itu ada Angela juga isinya. Kan lumayan banget. Buy one get one tuh jadinya tuh. Angkat Baxia dapat Angela. Asik. Kalau ada single target lock ya, ya Chow misalnya juga. Optional. Lapo. Oke. Aku kira mau kayak yang Yuchong gitu. Esme pun masih oke loh ini. Belum kelihatan sungutnya nih. Belum. Padahal Yuzong juga jadi salah satu EXP laner yang lagi naik. Iya, tapi tergantung region ya. Aku lebih sering lihat Yuchong itu keluar di region China. Berarti di FYG nanti match keempat. Match keempat ada harapan kalau mau lihat Yuchong. Mungkin ya. Iya, nah ini kalau Flash nggak nge-ban Esmeralda bisa jadi PR buat mereka. Dan kita lihat juga ya kalau sebenarnya Esmeralda, oke. Bisa makanin semua Semua. shieldnya. Bisa. Angela jadi nggak Bisa. terasa. Betul. Dan Baxianya juga. Cici ya. hahaha. Oh, tapi banyak Cici. Ini ada Esmeralda. Salah satu pegangan buat Vel setauku dulu ya. Esmeralda ya. Ya, aku suka Cuman di sisi Esmeralda. lain mereka butuh badan juga sih Om. Ya, sebenarnya Esmeralda itu plus minus. Ditabrak Baxia minus 50% juga regionnya. Tapi ya pilihannya ada Esmeralda, kalau enggak ya Uranus juga. Ngeselin nih kalau diisi dengan Angela. Pilih aja mau yang mana nih, racun yang mana buat dilawan. Karena nggak masuk band. Tadi masuk di dalam band yang kedua. Ini belum kelihatan nih. Ini kalau aku ngeliatnya Tim Flash masih lebih oke sih 3 hero pertama ya. Kenapa tuh? Karena aku ngeliatnya kombinasi Baxia Angelanya kuat di early. Kalau kita bandingkan mungkin dengan Joy. Oke. Joy akan lebih sedikit ketataran. Oke, ada Chushin, cuman
tetap masih aku pegang Baxia Angela sih, apalagi kalau udah 4 Angelanya. Oke, Homeboys berarti ingin menahan momentumnya pakai badang. Ya, Crowd badan. control memang mereka kurang. Ya, aku pengen bilang Flash ini lumayan cocok dengan Esmeralda, tapi mereka udah punya magic yang banyak. 3 magic kan sudah dibuka dulu nih. Dari Angela, Baxia, tambah Esmeralda mah is oke. Tapi kalau mau yang lebih ekstrim dikit, ya udahlah. Ini ekstrim. Ini Oh, dan masih again. dengan Leo Mort. Ini tapi bisa Angelanya masuk. Nah, ini bagus nih. Kalau yang ini ada kombinasi kan bisa milih cap cip cup, aku mau ke gold atau mau ke jungle. Siapa janggalnya, Leomord atau Baxia? Ya benar juga ya. Leomord atau Baxia nih? Aku tetap pegang. Wow. Wah. Good question. Terima kasih sih. Atau Masyanya ditaruh mana nih? Masanya EXP sih. Pasti ya? Ya, Masanya kemungkinan EXP. EXP. Ya. Kemungkinan EXP. Berarti siapa nih gold jungle-nya? Cocok mana dengan line Goldnya up? harusnya masih sama. Karena aku ngeliatnya kombinasi Baxia Angelanya kuat di early. Kalau clear lane masih oke lah. Kalau buat Leomordnya dia bakal stay dan sekarang dengan Angela akan jauh Oke. lebih cepat. Gimana eksekusi tim Flash nih dengan 5 hero kayak gini? Ini bisa bilang hampir Plannya. full dive. Kecuali Kiminya. Jadi mereka akan nabrak-nabrak terus Bude. Dan jawaban dengan glue? Aku suka sih jawabannya buat Glue ya. Karena Glue ini akan bisa menjauhkan. Ya balik lagi dia bisa pegang satu, narik juga nih isinya Angela siapa. Kalau draftnya aku suka Homeboys. 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 Kalau aku tim Flash. Wow, 2 jawaban yang berbeda. Namun bagaimana dengan para caster yang akan membawa kita ke line of the Ranger Mas dan juga Lim Kochul? Yes, Bude Clara Monster. Terima kasih banyak Umawa dan juga Goni. Kalau gue lebih suka menuju ke arah Homeboy Slim. Gue Flash deh. Oke. Ya Lu suka yang Masya ekstrim ya? Masya Leomord kiri kanan, Baxia keras bro. Baxia jungle, kiri kanan damage. Ada Angela bebas. Freestyle banget itu. Oke, pokoknya kalau bisa kita lihat ini cukup ekstrim selama kita berada di WC ya. Draft yang cukup ekstrim yang berani dimainkan oleh Flash HG. Dan mungkin Om Awa sangat happy karena dia sangat suka draft-draft ekstrim. Jadi kita bakal menyaksikan langsung menuju ke lane of down. One last game. Di match yang pertama, siapa yang berhasil mendapatkan match kali ini? Itu dia penentuan ya. Yap, itu dia kan. Baxia jungle ya, karena itu yang paling fit in menurut gua. Sebelum tadi kita lihat juga ada kiri kanan XP atau gold fighter berarti. Bahkan ya kalau mau ekstrim banget nih, gue mikir ada di mana tahu nggak? Kiminya tuh di gold lane, midnya tuh Leomord karena masih bisa clear lumayan cepat. Iya, Tapi itu cepat rotasi ya. kasusnya tapi kayak lumayan ekstrim. Oke, tapi lihat dengan adanya permainan early game, mereka bakal coba dipasang Flicker dengan first break. Bahkan di depan sana Flicker juga untung dikeluarkan oleh seorang GPL. Karena bayangkan kalau tidak ada Flicker dari GPL, kali ini akan ada first blood sudah dipastikan. Menandakan para pasukan dari tim Homeboys mereka tahu tim Flash kali ini mereka belum punya damage. Dan itu salah satu cara untuk melawan Chushin ya. Nempel berdua, biar mananya langsung habis. Dan ya dari sisi emblem seperti biasa kita akan mengulik sedikit untuk Leomord yang masih sama sepertinya. Mungkin kita ke RXP lane di mana ada Lethal Ignition, Masyanya full damage berarti nih. Weapon Master Trill dan Assassin Emblem. Hati-hati Melcuti. Karena ketika udah jadi satu item aja, Haptesis mungkin itu Melcuti akan jadi sasaran empuk. Oh ya, glass cannon ya. Ini bakal langsung meledak di depan sana. Tapi kalau ngomongin Kara laning, lihat akan lebih enak untuk Melcuti untuk nge-freeze lane. Ketika adanya Phoenix yang bakal coba maju lebih dekat lagi, bakal lebih dekat, itu bakal langsung kena Rhapsody. Itu dia. Tapi rotasi yang terjadi kayaknya bakal lebih fokus ke arah mid lane sih. Mereka pengen gimana caranya dari Curtis ini bakal coba dimakan. Tapi Hades melakukan respon menuju ke arah depan. Terlalu kuat bisa di take down. Damage-nya terlalu sakit dari Curtis. Tapi lihat tampaknya Aimal gagal untuk mendapatkan point kill. Meanwhile Hades berada di garis depan, semua ditutup oleh Hades. Hades satu-satunya badan di depan sana saat ini. Depan langsung ditutup dengan face spread dan juga face crack. Tapi jangan lupakan Fel udah bisa gendong siapapun di depan sana. Dan bahkan para pasukan dari tim Homeboys mereka terjepit. Phoenix yang malah datang mendapatkan satu point kill. Purify game is the day for this time. Dan Phoenix tidak bisa mendapatkan satu point kill lagi kalau dia mau masuk lebih dalam. Dan untungnya Kin, the glass cannon from top lane berhasil mendapatkan poin kill utama. Dan Aimal, tidak ada jalan untuk pulang dan meledak. Terlalu memaksa Homeboys. Mereka melawan dual fighter plus tank jungle. Ya mereka terlalu greedy di awal. Mereka mau dapetin semuanya dan akhirnya malah kerugian lah yang mereka dapatkan. So tim Flash kali ini harus bisa setup secepatnya. Harus bisa ambil apapun yang bisa mereka ambil sebelum mobilitas dari Joey-nya Aimal ini menang dan nantinya ada jungle yang di-invade. Alright.
para pasukan dari tim Homeboys. Kali ini mereka tidak akan melepaskan turtle-nya. Mereka menunggu sampai Emal available untuk menuju ke arah turtle Lim. Itu dia. Tapi kalau kayak gini ruginya di tim Flash sih. Ya karena memang pattern jungle mereka juga belum selesai. Sekarang mereka harus menyelesaikan patternnya terlebih dahulu. Dan apakah berani ini Homeboys? Itu pertanyaan terbesarnya, berani atau enggak? Karena yang harusnya setup itu kan tim Flash. Homeboys kalau mereka setup duluan, tiba-tiba tim Flashnya nggak counter setup, itu enak banget. Ditabrak. Hades dengan rodanya datang nabrak Joy sih udah selesai tuh Joy. Oh langsung ditabrak itu, kelar sudah. Tapi melihat tim Flash yang bakal coba menuju ke arah turtle, mereka respon lagi karena GPL udah standby di sana. Hades sudah berada di dalam positioning. Di sana Mi mencari di mana Courtesy berada dengan adanya Purify yang sudah available para pasukan dari tim Homeboys. Mencoba teamfight kembali masang dalam Redrum di sound point. Damage dan Hades tidak bisa dipendung dan lihat betapa kuatnya Hades berada di garis depan. Berada bersama dengan GPL. Kombinasi yang luar biasa dan bahkan fail juga bakal coba ditabrak oleh 3 pemain dari tim Flash. Sekali jalan untuk pulang dan Kin. The Glass Cannon dari tim Flash melenyapkan fail. Extreme dari draft yang dimiliki tim Flash membuat mereka berhasil mendapatkan 5-0 tanpa balas. Apakah ada pattern situ untuk defensif? Keras Tapi banget. Phoenix masih terlalu keras. Belum ada pattern situ dan Flicker for defensif. Mau tidak mau the best yang bisa dilakukan. Keras banget, itulah factor di gold lane ya. Mereka punya keuntungan tapi hati-hati Phoenix. Dia Satu hit. terlihat tadi sepertinya sama Emal. Dua Dan ini rintim. bisa ditabrak loh. 2 rintim dia bisa hilang loh. Jangan lupakan itu nih. Gak mau Joy. Oh gak mau dive berarti. Dia gak mau terlalu ambil resiko sih. Dia mau coba untuk fokus ke patternnya aja di awal. Farming adalah tugas dari Joy. Gak boleh terlalu sering team fight juga karena belum jadi satu item pun. Sementara lihat dari Baxianya menuju ke Radiant Armor. Wow, ketika udah Radiant Armor ini Joy, Glue dan juga Chusin dalam masalah yang cukup serius. Alright, kita bakal lihat di mana Homeboys kali ini mereka struggle banget untuk bertahan di early game yang mereka miliki, Lim. Oke. Farming dan farming itulah yang akan dilakukan oleh Joy-nya dulu. Tapi Malcuti, Phantom Steed yang dipanggil tanpa ragu karena cooldown dari Leomord terakhir itu kena buff kawan-kawan. Jadi cooldownnya lebih cepat, Phantom Steed-nya bisa dipanggil atau di spam lah bisa dibilang. Dari cooldown itu benar-benar enak. Jadi ketika kudai selesai itu bisa ambil lagi. Tapi dari belakang dijepit Hades. Oh langsung coba dijepit di sana Malkiti bakal coba masuk ke dalam dengan Revis Break. Berhasil menutup ke Hades tapi terlalu kuat dengan heal yang sangat besar. Hades masih terlalu kuat untuk bisa dimakan dengan hanya 3 orang tanpa adanya damager di depan sana. Lihat Homeboys kebingungan untuk menutup jalan Hades dan bahkan di arah top lane. Glass Cannon lagi. Lihat dengan damage yang sangat besar dari Ken. Bahkan Emal gak bisa berbuat banyak. Ih hati-hati loh, Masya tuh sakit sekali. Dia bisa tabrak depannya atau kalau memang mau ngincar ke bagian belakang dia punya ya movement speed yang lumayan cepat juga. Tapi untuk Turtle lihat nggak dikasih bebas. Homeboys mereka tahu nih counter setup itu adalah tugas dari Homeboys, tugas dari Emal. Makanya vision lah yang akan terus diberikan dulu nih. Jangan sampai nggak ada visionnya dan nanti nggak ada yang bisa kontes retribution. Tapi kalau memang mau di skip ya, jujur Emal boleh skip sih. Dari tadi maksa banget nabrak. Iya, maksa nabrak dan tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Lihat sampai di menit yang ke-6 mereka masih 6-0 tanpa balas. Phoenix sudah berada di depan mata. Dia tahu ada Ivan dan kawan-kawan di depan sana. Emal Masih? skip mau tidak mau untuk memasangkan tapi satu traction pulse. Kalau tadi Izanami tersangkut, possibility minimal Crimson Beacon yang hilang. Tapi tadi kalau memang seandainya ya Joy yang ngambil tengah dan bawah, itu goldnya banyak banget tahu. Waktunya diberikan lumayan banyak dan lane-nya kosong. Real kosong gitu loh. Mereka semua sibuk untuk kontes di arah Turtle yang bahkan mereka nggak jadi kontes. Oke, gak jadi kontes terjadi dan bahkan Izanami Flicker for Defensive telah dikeluarkan dan Hefel mencoba untuk menunggangi Courtesy dengan ada GPL yang masih available dengan hardcut yang mereka miliki menandakan dia tidak bisa langsung di-commit. Ivan di arah bottom lane bersama dengan adanya Malcuti juga kebingungan untuk bisa numbangin Phoenix, Lim. Dan ini ya balik lagi, objektifnya kan farming roll. Homeboys mereka udah pasti far lane-nya kalah karena Mahasya lawan Joy ini nggak adil kecuali memang Joy-nya unggul item banget ya. Ini Joy-nya nggak unggul item, level pun nggak unggul. Jadi kayak pilihan terbaik untuk Homeboys nih landing Joy 32 dan dia Hades nggak takut. Hades gak takut karena dia tahu tidak ada damage yang cukup untuk bisa menumbangkan dirinya. Dan itu belum bersama dengan hardcut, Lim. Dan mereka akan memastikan dengan clear yang dilakukan di arah bottom lane, rotasi akan mereka dapatkan. Kalau mereka bisa cut di arah bottom lane, ini mendapatkan keuntungan 1 turret tambahan sebelum mereka fight besar di arah mid lane. Oke. Cut lane berani nggak nih kira-kira nge-cut?
Kayaknya mereka nggak berani sih untuk melakukan cut juga, resiko masih ada. Dan lihat ditempel Ken. Ken terperangkap dari sana, flicker for defensive telah dikeluarkan, membalikkan kembali di mana Izanami berada. Tapi untungnya damage masih cukup. Tapi dengan adanya Ivan menuju ke arah GPL, dia tidak bisa berbuat banyak selain flicker. GPL memang bukan roamer tanker, tapi untungnya Hades sebagai jungler tanker yang ngebuat semuanya jadi cukup balance. Jadi lumayan ya, 2 flicker berarti yang terbuang. Heptasis dan si Halberd, oke. Ini masih aja sakit banget sih harusnya. Cuma ya memang nggak bisa langsung tabrak ke belakang gitu. Ketangkep sama Glue, atau ya tadi lah kepegang sama Ivan juga bisa. Opsinya tuh banyak banget untuk nge-backup siapapun yang ditabrak nantinya sama Ken. Tapi hati-hati, Jojo udah on 2 Holy Crystal loh. Farming pasti kalah ya, nanti tank jungle itu akan semakin turun dari farmingnya. Dia memang kuat di awal dan di late-nya akan semakin turun. Makanya kayak kelihatan itemnya goldnya sampai beda 1000 loh. Oke, berhasil menangkap karakter si Purify. Tapi satu harta tatanan dari Malcuti untuk jalan para pasukan dari tim Flash Courtesy. Satu poin kill yang coba dibalaskan dengan pertukaran menuju ke Izanami. Dari nampaknya Eimal akan coba dibangun oleh Keda. Satu hit, one last hit. Walaupun dua-duanya tumbang ini mendapatkan keuntungan untuk tim Flash tetap dengan retribution di tangan dari Hades. Mau dimakan front to back, Hades dilempar. Wah, Hades dilempar di depan sana. Phoenix tidak ada Phantom Spirit. Menuju ke arah Melkiti menjadi target utama mereka. Tapi lihat fokusnya hilang. Terlalu sakit apa yang dimiliki dari Phoenix. Phantom Spirit, iya. Ivan menjadi target utama. Mencoba untuk melakukan zoning out. Tapi nampaknya Fails versus Everybody mencoba untuk menyelamatkan, membuying time di mana para pasukan dari Homeboys. Kali ini mereka udah melakukan semaksimal mungkin untuk mendelay Lord yang dimiliki tim Flash. Tapi nampaknya tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan, Lim. Datang satu persatu Homeboys. Mereka tadinya udah punya momentumnya loh. Mereka udah punya temponya. Tapi sayang sekali ketika memang ada miskom mungkin. Gue gak tahu emang miskom apa, atau memang mereka yang paksain aja kondisinya. Tapi ya itu malah menjadi malapetaka untuk mereka. Sekarang Lord di tangan tim Flash. Homeboys mereka harus reset dulu. Mereka harus tahan dulu. Jangan sampai mereka terbawa nih. Jungle tank semakin lama akan semakin turun. Yang harus diwaspadai adalah Masya, adalah Ken. Gimana jangan sampai Ken ini ke belakang. Tadi ngelihat Eimal versus Ken. Damage dari Eimal ini berarti udah cukup. Ken-nya bisa di shutdown. Makanya mereka tinggal cari momentumnya. Defense dulu, walaupun memang defense mereka nggak terlalu bagus. Kalau ngomongin defensif mereka yang bisa kita bilang kurang untuk dari segi high ground, ini agak cukup berat juga. Izanami dari tadi yang mungkin akan cukup diandalkan bersama dengan Glue dari Vel untuk bisa menggendong Hades, belum cukup maksimalim. Bahkan sebaliknya, dengan 7 assist yang mereka miliki, mereka benar-benar memaksimalkan apa yang dimiliki para pasukan tim Flash. Oh, bergol. Hardcut terlalu terburu-buru kalau bisa gue bilang, karena masih ada whole lumayan. defense. Tapi target mereka mungkin agak sedikit berbeda. Gimana caranya mereka dapetin atau ngebongkar mid turret terlebih dahulu. Itu dia, mid berkumpul kali ini 3 member dan harusnya midnya nggak bisa di defense lagi, tapi sepertinya mau cari trap. Cari trap, Courtesy tidak lagi Purify, tertangkap dengan adanya first sprint dan juga first screen. Phoenix, flicker for defensive, tidak ada Phantom Seed kali ini. Oh boys, mereka berhasil mendobrak, mendapatkan Courtesy. Setidaknya at least 1 poin kill udah mereka dapatkan. Walaupun mereka belum tahu lagi apa yang harus mereka lakukan setelah 1 poin kill tersebut. Ini kayaknya smooth tadi dari Courtesy. Dan sekarang lihat Phantom Seed. Phantom Seed menuju ke arah belakang, Melkiti menjadi target utama dengan adanya gas gunner dari Kane. Mundur ke arah belakang menjadi sebuah jawaban dan Ivan tertinggal dengan flicker sekalipun dia nggak bisa menyelamatkan jiwa dan raganya. Lihat, ini benar-benar mengiris hati saya ngelihat Phantom Seed dengan adanya Angel di dalamnya. Aduh, kayaknya Homeboys agak cukup iri dengan betapa kuat dan betapa sakitnya dua kombinasi tersebut. Susah sih ini. Kalau memang mereka mau, mereka cari caranya untuk kiting. Selama masih ada hard guard, itu bakal tetap susah. Dan nuri komit kah? Sendiri padahal. Nggak ada info tapi sayangnya. Mungkin gue ngelihat dari winning conditionnya Homeboys ini tetap masih dibertahan dulu. Selama Melkiti masih punya flicker nanti, kalau udah ready, kayaknya nggak gampang untuk ditumbangin juga deh. Tadi flickernya bagus banget, sambil bisa ngedeliver damage juga loh. Dengan Dead Sonata kan. Dead Sonata tadi lumayan on point, lumayan bikin Masya tadi hilang sampai bar terakhir dari Khan. Nah sekarang tugasnya gimana caranya Melkiti bertahan kalau misalkan nggak ada flicker. Karena cuma salah satunya yang bikin selamat flicker. Mungkin ya tabrak duluan juga bisa menjadi salah satu opsi. Ya, betapa kuatnya dari seorang Leomord bersama dengan Angela. Dia mengiris-ngiris para pasukan dari tim Homeboys menuju ke arah lot yang selanjutnya. Dengan tidak ada lagi Holy Defense, ini akan menjadi sebuah problematika yang harus dialami Homeboys. Mereka harus siap untuk melakukan team fight dengan sangat besar. Sedangkan dari kondisi Homeboys, mereka belum tahu di mana positioning dari Ken berada. Oke. Wah ini kalau dari gold sebenarnya memang Melki itu udah
Udah jadi ya. Dibuka, Lord di setup lumayan cepat. Informasi didapatkan di mana Ken berada. Phoenix sudah berada di atas sana Oh, dan reset, langsung reset. menuju ke arah Kane. Bukan seperti reset Battle Seed, tidak ada Crimson Bacon masuk ke dalam dari serang Phoenix. Ternyata buying time dilakukan Hades. Enggak ada Echula kali ini. Mereka berhasil menghindari fast break. Tapi lihat, satu momentum yang dimiliki dari tim Flash. Mereka kehilangan momentum karena fail. Loncat ke arah depan. Ken tertinggal seorang diri. Fast break dan juga fast break menutup jalan Ken untuk bisa pulang ke lapangan. Dan Del Sonata. Satu dari Sonata Flicker. berakhir. Tidak berhasil mendapatkan apapun. Vel kali ini berhasil memancing Phoenix untuk flicker. Tapi kayaknya informasi yang didapatkan adalah GPL udah nggak bisa lagi masuk ke dalam Phoenix untuk team fight kali ini. Ini mereka bisa reset dulu loh. Mereka bisa sabar dulu, spell mereka lebih unggul, hanya Vel yang kehilangan flickernya. Sementara lihat dari tim Flash Ken nggak ada. Dan Hades nggak kedetek sama sekali kan. Nggak kedetek. Nggak ada informasi soal Hades di mana. Akhirnya Ini lumayan mereka bahaya. sadar. Nah oke udah kelihatan udah aman, reset lagi Lord Dance akan terjadi dengan lumayan lama. Tapi kondisinya lumayan, karena apa? Karena 2000 gold aja perbedaannya. Ini perbedaan yang lumayan tipis. Oke, 2000 gold memang tipis, tapi satu lim Hades kayaknya akan menjadi senjata cadangan kalau misalnya GPL sudah available dengan harga yang mereka miliki. Ini akan tidak dilepas oleh tim Flash karena mereka mau untuk ngepoking Homeboys full dari source skill yang mereka miliki. Mereka bisa untuk masuk kapanpun, flickernya available semua kecuali Vel. Sedangkan dari tim Buset. Flash kali ini Ken-nya harus mencari di mana Malkiti berada. Blood of Despair tadi dari Ken. Ini bagian atasnya juga rapi lagi dari keduanya. Maksudnya bisa dengan waktu yang lama lah kalau memang mau Lord Dance. Bawahnya juga bisa di-clear dengan aman. Tergantung siapa yang komit, dan ini Lord yang berharga banget. Tapi Berharga. jujur orang lebih mahal daripada Lord ini. Tapi kalau ngomongin orang lebih mahal, gimana caranya Homeboys untuk bisa melakukan sedikit counter setup karena Courtesy, Traction Pulse untuk ditabrak karena sorry to say, Courtesy sayang sekali di sana. Gak cukup berhasil memberikan apapun. Meanwhile, Kane target menuju ke arah Aimal, menuju ke arah belakang sebelah jauh apa dan fail juga terzoning out. Bahkan Ivan tenggelam di sungai di depan mata para pasukan dari tim Homeboys karena tidak bisa lagi menahan damage yang diberikan oleh tim Fleas. Sediakan damage yang sakit sekali, bahkan Vel pun tadi bisa ditumbangkan kalau mereka memang mau. Zoning ke arah Emal cukup bagus, tapi nggak bakal dilepas lagi-lagi. Homeboys mereka cuma untuk melakukan kontes. Enggak, dia ragu, dia nggak mau kontes, dia mau kill. Dan target menuju ke arah King, tapi Hades mereset Lord tersebut. Satu point kill didapatkan, tapi Oh, no. nampaknya Vanis berhasil memancing trigger flicker yang dimiliki dari seorang Malcutie. Win of Nature, tapi sayangnya nggak ada jalan untuk pulang untuk Malcutie. Skypiece aktif yang membuat para pasukan dari tim Homeboys. Kali ini mereka kehilangan carry mereka, kehilangan sosok dari Granger. Vel, dia masih ada naik, masih bisa beli waktu lagi, atasnya coba didorong, tapi Vel kayaknya Oh, bakal ditahan tumbang. dan dia pasti tumbang, nggak mungkin ada jalan untuk pulang. Tertahan di depan sana, Lord yang terlalu lama di-gating oleh tim Flash. Ternyata Homeboys yang tenggelam dalam gameplay tim Flash. Itu dia, gold tetap sama 2000 gold aja. Cuma sekarang Lord terbuka Hades. Dia bisa setup juga karena masih ada Phoenix, masih ada Courtesy. Angela ini menjadi satu sumber masalah. Bahkan ya Ivan hanya ngebuka vision dan harus mundur. Free, Lord yang nggak ada kontes lagi. Gak ada kontes, Lord yang sangat berharga. No holy defense. Para pasukan dari tim Homeboys, mereka gak punya high ground yang kuat. Ya, gue setuju sih. Kalau ngomongin high ground, ya Chusin bukanlah tipikal yang bisa clear cepat. Apalagi ngelihat dari satu lane yang mungkin nanti dipegang sama Aimal. Ini nggak menjadi solusi juga. Ini nggak bisa bilang dari Flash bakal susah untuk hancurin base-nya. Dan gue nggak tahu kenapa, tapi team fight-nya terlalu chaotic sih. Targetingnya beda-beda. Aimal ngejar kemana, Malcutie nggak ada yang backup. Vel-nya juga coba untuk malah nge-backupnya ke Aimal yang bisa lompat-lompat. Jadi terlalu complicated. Flicker terbuang kayak niatnya pengen ngambil Courtesy pasti. Cuman tadi miss dari kalkulasi pasifnya, terus terpaksa naik juga ke Baxia. Cuman gue bingung kenapa gak turun di sini dia. Iya. Dia mau coba untuk beli waktu selama mungkin kali ya. Karena satu-satunya yang bisa dilakukan adalah buying time kali ya di sini ya, Ya. apa yang mereka miliki. Kembali lagi, tim Flash bakal coba untuk membuying time, tapi Hades bakal menabrak ke dalam. Kalau dia ke dalam, dia tumbang, kayaknya tim Flash akan gagal sih invasinya dengan Lord Hati-hati ini. loh. Iya, itu hati-hati. Spread-spreadnya Vel itu bisa berhentiin rodanya Baxia. Tadi udah beberapa kali dicoba kan, dan itu works. Dan oke, Lord sekarang udah masuk di bagian bottom lane, item juga udah mulai Hades. pada full. Dan Hades. akan dicoba untuk hancurin. Tidak boleh terlalu terburu-buru Hades. Damage-nya memang besar, tapi lihat Vanis berhasil memancing flicker yang dari Malcutie. Target menuju ke arah belakang, harga menuju ke arah Hades. Mereka tidak mau mengulik kesalahan untuk kedua kalinya, tapi Ivan gagal untuk melakukan flanking. Satu turret best berhasil didapatkan oleh para pasukan dari tim Flash. Hades versus everybody mencoba untuk keluar dari cerata para pasukan tim Flash terperangkap, tapi damage yang diberikan Courtesy setidaknya membuat Ivan segera tumbal dan Hades still strong.
Lihat betapa Hades kuatnya di depan sana, menahan semua damage yang diberikan oleh tim Homeboyz. Bahkan mereka tidak mendapatkan eksekusi 1 poin kill pun. Sedia dibantu dengan Bloody Retribution tadi dan nggak menyerah. Tim Flash mereka tabrak lagi. Ovanis, Glass Cannon ke belakang, Melkiti masih ada Way of Nature. Tapi nampaknya kehilangan serangan menjadi sebuah masalah dan maju ke arah depan. JPL ditarget oleh seorang Iman dan Winter Crown. Save the day for JPL. Hades masih kuat, tapi nampaknya triple kill dari sosok Imal menutup tim Flash. Ini bencana, looking for wipeout. Apakah akan ada epic comeback kali ini, Lim? Menyisakan Phoenix seorang diri dengan waktu tercepat 25 detik untuk Ken respawn, tapi Bastard mungkin masih aman. Phantom Step ini semua akan bisa dipaksa dan Flicker lihat ditabrak lagi. Phantom Stopnya nggak ada. Mereka fokus ke arah Best Turret. Mereka mencoba untuk mendapatkan satu Best Turret dengan clear yang sangat cepat, tapi minion masih bergerak di arah belakang. Phoenix tidak boleh masuk lebih dalam lagi dan wipeout. Ini bencana. Pasukan dari Homeboyz berhasil mendapatkan shutdown dan what the epic comeback from Homeboyz. Berhasil mendapatkan match yang pertama. What the epic comeback in epic match and the epic draft. Comeback is real, itulah yang